Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man ihtada huda amma ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang berbahagia, salah satu perintah Allah yang sangat agung setelah perintah untuk menyembahnya adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Ayat ini menunjukkan betapa besar pengorbanan seorang ibu sejak anak masih berada dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Rasulullah SAW juga menegaskan kemuliaan seorang ibu dalam sebuah hadis ketika seorang sahabat bertanya, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Pertanyaan itu diulang hingga 3 kali dan jawaban Rasulullah tetap sama, "Ibumu." Barulah pada yang keempat beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan ibu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pengorbanan seorang ibu tidak dapat diukur dengan harta maupun kata-kata. Sejak mengandung, melahirkan, dengan mempertaruhkan nyawa, menyusui, hingga membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, seorang ibu rela mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya tanpa mengharapkan balasan apapun. Bahkan ketika anak telah dewasa, doa seorang ibu tidak pernah putus dipanjatkan demi kebaikan dan keselamatan anaknya. Oleh karena itu, berbakti kepada ibu bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mencakup sikap hormat, tutur kata yang lembut, serta perilaku yang menyenangkan hati ibu. Islam melarang seorang anak berkata kasar, membentak, atau menunjukkan sikap tidak sopan kepada seorang ibu, meskipun ibu telah lanjut usia atau berada dalam kondisi yang lemah. Ridho Allah sangat bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah pun bergantung pada murka mereka. Jamaah sekalian, bagi kita yang masih memiliki ibu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu sampai ibu tiada, baru kita menyesal karena kurang berbakti. Sementara, bagi kita yang telah ditinggal ibu, kewajiban berbakti belum terputus, karena kita masih dapat mendoakan beliau, bersedekah atas namanya, dan menjaga nama baik serta amanah yang pernah beliau titipkan. Hadirin yang berbahagia, semoga dengan memahami betapa mulianya kedudukan seorang ibu, kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi anak-anak yang berbakti, anak yang mampu membahagiakan ibu di dunia dan menghadiahkan pahala untuknya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada ibu kita semua, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Akhir kata, marilah kita tutup dengan membaca doa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang taat dan berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ceramah saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.